Yuk, kali ini kita akan membahas mengenai soal tes wawasan kebangsaan yang sangat penting untuk penerimaan CPNS, TNI Polri, atau sekolah kedinasan lainnya. Soal-soal ini akan berhubungan dengan pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila, serta wawasan Nusantara lainnya. Tapi yang paling banyaknya di sini kita akan bahas mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Oke, langsung saja kita masuk nomor 1. Undang-Undang tahun 1945 hingga saat ini telah mengalami titik-titik kali amandemen. Nah, soal ini masih tergolong mudah ya. Nah, seperti yang kita tahu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Jadi jawabannya adalah 4. Soal nomor 2. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sempat tidak berlaku sebagai hukum dasar tertulis di Indonesia karena Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Setelah kembali menjadi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 kembali berlaku pada tanggal bagian A itu 18 Agustus 1945, B 27 September 1945, C 17 Agustus 1950, D 30 September 1965, dan E 22 Juli 1959. Nah, jawaban yang benar itu adalah bagian E, yaitu tanggal 22 Juli 1959. Alasannya mengapa? Karena pada tanggal 18 Agustus 1945 itu merupakan hari di mana Undang-Undang Dasar diresmikan pada sidang PPKI. Kemudian pada tanggal 27 September 1945 itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 merupakan hari di mana bangsa Indonesia niat melepaskan diri dari Konstitusi RIS, dan tanggal 30 merupakan tanggal di mana terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Jawaban yang tepat adalah bagian D, yaitu 22 Juli 1945, di mana DPR meresmikan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Republik Indonesia kembali. Itu dia. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, kedaulatan negara berada di tangan A. Presiden, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Majelis Permusyawaratan Rakyat, D. Rakyat, E. Pemerintah daerah. Jawabannya adalah bagian D, yaitu rakyat. Nah, apa alasannya? Alasannya karena pada pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 di situ tertulis bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya adalah bagian D, yaitu rakyat. Lanjut soal nomor 4. Pihak yang dapat melantik presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945 adalah A. Rakyat, B. DPR, C. MPR, D. Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Agung. Jawabannya adalah bagian C, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, penjelasannya karena hal ini telah tercantum pada pasal 3 ayat 2 pada UUD 1945, yaitu mengenai bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat melantik presiden dan wakil presiden. Itu dia. Berikutnya soal nomor 5. Dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa MPR wajib bersidang di ibu kota negara setidaknya sekali dalam titik-titik tahun. Nah, bagian A di sini 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Jawaban yang tepat dan benar adalah bagian E, yaitu 5 tahun. Hal ini sudah tercantum dan bisa kalian lihat sendiri dalam UUD ya guys. Lanjut nomor 6. Kewenangan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar berada pada A. DPR, B. MPR, C. Komisi Yudisial, D. MA, E. MK. Jawaban yang tepat adalah bagian B, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini penjelasannya karena hal ini sudah didasari pada pasal 3 ayat 1 di Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Itu jawabannya. Kita lanjut soal nomor 7. Dalam menentukan keputusan, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dengan A. Hak veto, B. Hak anggota tetap, C. Suara terbanyak, D. Instruksi Presiden, E. Keinginan rakyat. Nah, jawabannya adalah bagian C, yaitu suara terbanyak. Apa alasannya? Karena hal ini sudah tercantum dalam pasal kedua ayat 2 ayat 3, yaitu bahwa MPR menetapkan keputusan dengan suara terbanyak. Ya, pasal 2 ayat 3.
Nomor 8. Berikut yang merupakan bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, B. Anggota tetap partai, C. Anggota Kabinet Pemerintahan, D. Anggota KPK, E. Anggota Mahkamah Agung. Nah, yang merupakan bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat kita lihat dalam pasal yang kedua ayat pertama, yaitu MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi salah satu yang ada di sini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jawabannya adalah bagian A, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lanjut soal nomor 9. Di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi negara adalah A. Presiden, B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Partai Politik, D. TNI Polri, E. Mahkamah Agung. Nah, jawabannya tentu saja ialah A, yaitu Presiden. Sistem pemerintahan kita di Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden kita sendiri. Nah, ini juga tercantum dalam pasal yang keempat, ayat 1 ya. Bisa kalian baca di buku Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita lanjut. Nomor 10. Agar dapat menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden harus mengambil tindakan, yaitu dengan menetapkan titik-titik A. Keputusan Presiden, B. Peraturan pemerintah, C. Ketetapan MPR, D. Peraturan internasional, E. Surat tugas nasional. Nah, jawaban di sini adalah bagian B, yaitu peraturan pemerintah. Mengapa? Karena ini sudah tertulis dalam Undang-Undang 1945, yaitu pada pasal yang kelima, ayat yang kedua. Nah, di situ tertulis bahwa untuk menjalankan undang-undang, Presiden harus menetapkan peraturan pemerintah. Nah, itu dia.